Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ardian Arif, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Perkenalkan, nama saya Herawati, NIM 2020015307, kelas 1H, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta 2020. Baiklah, tidak berlama-lama. Seperti judul pada video ini, saya akan memberikan sedikit informasi tentang penggolongan software atau perangkat lunak. Baiklah, kita akan masuk ke materi, yaitu penggolongan software. Secara umum, software dapat digolongkan menjadi dua, yaitu software system, di mana software system ini software yang paling dekat dengan CPU yang berfungsi melakukan koordinasi terhadap seluruh kegiatan hardware atau perangkat keras, sementara user menggunakan software aplikasi. Golongan yang kedua itu software aplikasi, di mana software aplikasi merupakan program yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam aplikasi yang tertentu. Baiklah, saya akan membahas golongan yang pertama, yaitu software system. Software system ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu operating system, yang kedua programming language, yang ketiga perangkat lunak utilitas. Nah, operating system atau sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen software yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan di dalam komputer, mulai dari ketika komputer dihidupkan sampai komputer dimatikan. Yang kedua, programming language atau bahasa pemrograman adalah bahasa-bahasa yang dipakai untuk menuliskan kumpulan-kumpulan instruksi atau program. Yang ketiga yaitu perangkat lunak utilitas atau utility software yang merupakan perangkat komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer atau sistem. Nah, saya akan membahas satu persatu dari golongan software system. Yang pertama itu operating system, terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, kontrol program, di mana kontrol program ini bertugas untuk mengontrol penempatan data di dalam sistem, termasuk pengaturan di dalam penyimpanan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan di dalam processing. Yang ketiga, mengatur jadwal pekerjaan processing. Bagian yang kedua yaitu processing program, yang bertugas menentukan pekerjaan yang akan dilakukan oleh sistem dan mempermudah aplikasi program. Golongan yang kedua yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, low level language, yang kedua, middle level language, yang ketiga, high level language. Pertama itu low level language atau bahasa tingkat rendah, merupakan bahasa dasar komputer. Bahasa tingkat ini memerlukan logika yang sangat rumit dan instruksi berbeda dengan bahasa manusia. Contohnya, bahasa mesin. Yang kedua itu middle level language atau bahasa tingkat menengah, merupakan bahasa yang instruksinya masih dapat disamakan dengan bahasa manusia, walaupun logika bahasa ini lebih sulit. Contohnya, bahasa C. Yang ketiga, high level language atau bahasa tingkat tinggi, merupakan bahasa yang instruksinya hampir sama dengan bahasa manusia, khususnya bahasa Inggris. Contohnya BASIC.
Golongan yang ketiga yaitu utility software atau perangkat lunak utilitas. Perangkat lunak utilitas harus dibedakan dengan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai hal dengan komputer, seperti mengetik, melakukan permainan, merancang gambar, dan lain-lain. Perangkat lunak utilitas lebih memfokuskan penggunaannya pada pengoptimalisasian fungsi dari infrastruktur yang terdapat dalam sebuah komputer. Contohnya yaitu backup, pemulihan data, antivirus, dan kompresi data. Itulah tadi penjelasan singkat saya tentang software sistem. Sekarang kita melangkah ke software aplikasi, di mana berdasarkan kepemilikannya, software aplikasi dibedakan menjadi dua, yaitu copyright dan non-copyright. Yang termasuk copyright yang pertama komersial. Contohnya, Microsoft Windows, Kaspersky, SAP atau System Application and Product. Yang kedua itu shareware. Contoh aplikasinya Avast, Photoshop, Microsoft Office. Yang ketiga freeware. Contohnya Opera, Foxit Reader, Free PDF Compressor, GOM Player. Yang keempat rentalware. Contoh aplikasinya Macromedia Dreamweaver, Norton Utilities, Macromedia Adobe, dan aplikasi koperasi. Sedangkan yang termasuk non-copyright yaitu public domain, di mana contoh aplikasinya itu HTTP MP3 Player, GNU, atau Linux. Perangkat lunak aplikasi juga digolongkan menjadi 4, yaitu pertama, perangkat lunak hiburan, mencakup berbagai macam program permainan atau game, program untuk memainkan musik seperti Jet Audio, dan program untuk memainkan film seperti Windows Media Player. Yang kedua yaitu perangkat lunak pendidikan, berguna untuk mempelajari atau mereferensi suatu pengetahuan, misalnya program kamus, ensiklopedia, pelajaran ilmu pengetahuan, pelajaran bahasa asing, dan simulasi, seperti Bodywork, Encyclopedia. Yang ketiga, perangkat lunak bisnis, digunakan untuk menangani aplikasi bisnis. Contohnya, program untuk menangani persediaan barang, pencatatan pembayaran piutang, dan registrasi mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak produktivitas kerja, di mana berguna untuk meningkatkan produktivitas kerja pemakai. Adapun contoh perangkat lunak produktivitas kerja, yang pertama itu presentasi, contohnya PowerPoint. Yang kedua matematika dan simulasi, contohnya MATLAB. Yang ketiga spreadsheet, contohnya Microsoft Excel. Yang keempat database, contohnya Microsoft Access. Yang kelima pengolah kata, contohnya Microsoft Word. Yang keenam pengolah statistik, contohnya SPSS. Yang ketujuh komunikasi antar pemakai, contohnya Yahoo Messenger. Yang kedelapan pengolah grafik 2D, contohnya Photoshop. Itulah tadi penjelasan singkat saya tentang penggolongan software atau perangkat lunak. Mohon maaf jika ada salah kata atau sesuatu yang tidak berkenan di hati para pendengar atau pembaca. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.